Shalom. Hari ini kembali kita bersama dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, sekalipun berada di rumah kita masing-masing. Di hari yang keempat, di bulan yang keempat ini, marilah kita berdiam sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan motivasi iman lewat firman di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Di hari yang keempat, di bulan yang keempat ini, kami hendak memperlengkapi kehidupan kami dengan firman. Terangi hati dan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Lukas 22 ayat 71. Lukas 22 ayat 71 yang mengatakan demikian. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengar dari mulutnya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kehadiran orang lain di tengah kehidupan kita terkadang dilihat sebagai saingan dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat, bukan sebagai sesama dalam membangun kebersamaan, sehingga apapun yang dikatakan, dilakukan oleh orang tersebut dianggap salah, bahkan harus disingkirkan dan dilenyapkan. Saudara-saudaraku, kehadiran Yesus dengan berbagai mujizat-mujizat yang dilakukan membuat pemuka agama merasa tersaingi, sehingga mereka mencari-cari cara untuk menyingkirkan dan membunuh Yesus. Dalam bacaan kita, mereka mendesak Yesus untuk menjawab pertanyaan mereka. Ucapan Yesus yang adalah kebenaran, bahwa Ia adalah anak Allah. Tapi bagi mereka ini adalah bukti, tidak perlu ada saksi lagi. Dan bagi mereka, ucapan Yesus telah meresahkan masyarakat, karena itu Ia patut dihukum. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap percaya pada Yesus dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa, bukan hanya di sorga, tapi di bumi, sebagaimana dalam Matius 28 ayat 18, dan mengamankan semua dalam kendali-Nya. Kita tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran dalam situasi apapun, termasuk dengan penyakit virus corona. Kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa dengan apa yang terjadi, tapi kita bersama-sama dalam ketaatan kepadanya, koreksi diri. Apakah yang kita lakukan selama ini di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, hanya untuk kepentingan, keuntungan diri kita, atau sekelompok orang, atau hanya untuk popularitas semata, atau untuk banyak orang? Semua mata tertuju pada virus corona.
baik pemerintah, tenaga medis, pimpinan golongan agama, bahkan banyak orang berusaha untuk mencegah penyebarannya. Mari kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ia datang, ia rela menderita. Semua ia lakukan bukan untuk kepentingan, keuntungan dirinya atau sekelompok orang, tapi karena kepeduliannya untuk kepentingan dan keselamatan dunia. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saudara-saudara, siapapun kita, mungkin kita bukan dokter atau tenaga medis, tapi kita dapat mengambil bagian menyelamatkan dunia hanya dengan menahan diri, menahan keinginan supaya tetap ada di rumah. Kalaupun kita karena kebutuhan mendesak, antara lain makanan dan lain-lain, tetaplah jaga jarak, menjaga kebersihan dan stamina tubuh. Dengan demikian, kita telah menjadi berkat bagi orang lain untuk keselamatan banyak orang, lebih khusus dari bencana virus corona. Tuhan menolong kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudara, jika Anda merasa terberkati melalui pelayanan firman ini, bagikanlah video ini di media sosial Anda dan berikan komentar untuk meningkatkan pengembangan pelayanan ini di waktu-waktu yang akan datang. Kami akan kembali menjumpai Anda setiap hari melalui pelayanan firman Tuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Shalom.